Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal lil mu'minin wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh anqadhana min dhalalah wa salaka bina tariqatal hidayah wa akhrajana minaz zulumati ilan nur wa akhrajana minaz zulumati ilan nurit tauhid wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, malam Sayyidil Ayyam, yang dimana saudara-saudara kita mungkin asik terlelap tidur, kemudian juga nonton TV ya, dan juga ditemani dengan timpalan-timpalan yang lain. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan satu keberkahan gitu ya oleh Allah, diingatkan oleh Allah, kita ingat, ditegur Allah, kita sadar gitu. Itu alhamdulillah patut kita syukuri, dan kita bangga selaku muslim masih ditempatkan dalam satu wadah al-jamaah yang orang lain itu masih dalam tahap proses-proses untuk menuju gitu. Nah, ini yang kadangkala sangat-sangat kita syukuri gitu, karena kita sudah berada di dalam satu lingkup wadah yang insya Allah kalau kita menikmatinya dengan penuh rasa lapang dada dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam satu kelompok ya, yang pada dasarnya nanti akan dekat dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat teriring salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Insya Allah kita selaku umatnya yang masih patuh menjalankan apa yang dicontohkan oleh beliau. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khair pada Shahibul Bait, Ustadz Edi dan keluarga yang sudah berketempatan dalam acara taklim riasa ini. Mudah-mudahan segala upaya dan baik dari segi mal dan tenaga dan pikirannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setimpal. Pada dasarnya kita sebagai manusia itu yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hanya penghambaan kita itu kepada Allah. Hal seperti ini itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam mempertahankan Islam saat itu. Nah, ini terlebih lagi menghadapi peperangan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kita itu di sini masih bisa hidup enak, masih bisa makan enak dan sebagainya. Tapi dengan saudara-saudara kita di sana itu sangat memprihatinkan dan sangat luar biasa sekali keimanan saudara-saudara kita itu dengan suasana dan sebagainya itu yang mungkin tidak bisa enak tidur, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi karena
keyakinan bahwa Allah akan menolong, ya, akan menolong itu antusias dan perjuangan dengan sungguh-sungguh mempertahankan Al-Quds, mempertahankan bumi Palestina karena merupakan bumi para nabi, itu dengan jihad fisabilillah dijalankan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kita yang berada di luar Palestina ini hendaknya mempunyai pemikiran yang sama, ya, pemikiran yang sama. Kita tidak bisa berbuat seperti mereka, tetapi yang kesungguhan kita adalah dengan doa. Kekuatan doa itulah yang salah satu hal yang sangat luar biasa, ya, hal yang sangat luar biasa yang diharapkan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita dengan kekuatan doa itu meningkatkan ibadah sholat itu dengan lebih ditingkatkan. Salah satunya adalah doa itu bisa kita kumandangkan, tetapi kalau misalnya sholat berjamaah itu tidak diabaikan, mungkin doa-doa yang kita panjatkan itu akan ya tidak sampai, ya, istilah seperti itu, karena ya apa istilahnya akan mengurangi, ya, kekuatan doa, ya kurang tajam lah seperti itu, ya. Jadi kekuatan doa sholat itu, terutama kan orang-orang Yahudi itu akan takut apabila umat Islam itu berbondong-bondong pada saat subuh itu untuk sholat subuh berjamaah. Nah, itu ketakutan Yahudi sebetulnya di situ. Nah, apalagi ditambah lagi dengan kekuatan doa. Nah, mudah-mudahan dengan kekuatan doa di seluruh saudara-saudara Muslim di seluruh dunia, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita, sehingga bumi Palestina bisa terbebaskan dan masyarakat Palestina bisa hidup bebas, bisa hidup sesuai dengan alamiah seperti yang kita normal, ya, hidup normal seperti kita di Indonesia. Yaitu baiklah para ikhwan sekalian, saya sudah janji pada saat itu baru dua penyampaian saya tentang 10 sunnah. Ini sambungan, berarti to be continue. Nah, mudah-mudahan part 2, ya, 10 sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan kebiasaan produktif seorang Muslim. Waktu itu yang pertama itu adalah tahajud, ya, tahajud. Kemudian yang kedua membaca Al-Quran. Tadi oleh Ustadz Edi itu sudah dipaparkan. Kemudian oleh Ustadz Lian Kagura juga tadi sudah menegaskan bahwa belum membaca, ya, Al-Quran itu kalau bacaannya itu kurang tartil dengan hukum-hukum bacaannya dan sebagainya, itu berarti belum membaca Al-Quran, baru banyak zikir saja. Nah, oleh sebab itu kekuatan kita dalam mempelajari Al-Quran ini sebagai Muslim itu sudah sejauh mana, ya, sejauh mana presentasi kita dalam memperhatikan, ya, sejauh mana baiknya kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, ini sunnah yang kadangkala, ya, oleh umat Muslim itu sendiri dilupakan, yaitu yang ketiga ini adalah zikir setelah sholat. Jadi setelah sholat itu emang harus diperbaiki, ya, diperbaiki dengan zikir-zikir, terutama adalah zikir-zikir yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang sudah mafhum para ikhwan sekalian, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi bahkan kalau dulu masih di Muhammadiyah itu setelah sholat itu harus zikir, ya, Allahumma antas salam wa minkas salam, kemudian subhanallah 33 kali, itu begitu. Jadi guru-guru ngajinya dulu waktu saya di Muhammadiyah seperti itu harus dilazimkan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini merupakan salah satu perbuatan untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Ya, menyempurnakan sholat wajib kita. Jangan Allahumma anta salam langsung jalan. Nah, ini kadang-kala kebiasaan kita, ya, kebiasaan kaum muslimin ya, yang awam gitu ya, yang awam, bukan kita gitu. Mudah-mudahan bukan kita gitu ya. Jadi yang awam tuh kadang-kala kalau sudah imam udah Allahumma anta salam itu ya keluar gitu. Ya, keluar dia karena imam sudah baca itu gitu. Jadi sudah selesai gitu fardu salatnya. Padahal sebetulnya itu harus dilazimkan ya. Jadi harus ditambah nilai-nilai salat rawatibnya itu atau salat wajibnya itu ditambah dengan selain salat sunat rawatib ya, salat sunat rawatib. Ini yang kalau orang-orang orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dulu ya, itu bahkan setelah sholat wajib itu ada disisipkan sholat tertentu gitu, misalnya sholat rawatib itu. Nah, katanya dengan sholat sunat rawatib itu akan melengkapi, kita akan melengkapi ya, dimana pada saat kita sholatnya kurang baik, ya, kurang khusyuk gitu. Nah, itu disempurnakan dengan sholat rawatib. Nah, sebetulnya kita ya sebagai muslim itu ya mencontoh Rasulullah, karena sholat sunat rawatib itu kan memang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu sholat sunat setelah ada berapa sih sholat sunat rawatib yang dicontohkan oleh Rasulullah? Nah, yang dianjurkan ya sebelum subuh atau qobliyah subuh, kemudian zuhur, qobliyah dan ba'diyah, kemudian asar tidak ada, kemudian maghrib, ba'diyah maghrib, isya, ba'diyah. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang sholat sunat rawatib itu yang melengkapi sholat wajib ya. Barangkali dalam sholat wajib kita mungkin munfarid atau mungkin masbuk. Nah, sehingga dengan sholat sunat rawatib itu ya insya Allah mungkin apabila kita lakukan dengan khusyuk, mudah-mudahan kekurang sempurnaan sholat wajib kita itu akan disempurnakan oleh sholat sunat rawatib. Nah, ini yang kadangkala kita masih sedikit lalai ya. Nah, itu seperti itu. Ini mudah-mudahan dengan 10 yang diajarkan oleh Rasulullah ini, 10 sunnah ini, mari sama-sama ya kita lazimkan lah itu. Mudah-mudahan dengan sholat sunat atau zikir ya setelah sholat itu kita dawamkan, ditambah lagi dengan zikir-zikir yang lain atau doa-doa yang lain sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu wajib kita dawamkan. Kenapa? Karena yang namanya doa itu kan sebagai benteng ya, ya. Jadi kekuatan muslim itu dengan doa. Nah, doa itu yang paling mustajab, yang paling baik itu setelah sholat. Itu. Nah, setelah sholat. Nah, itu. Ini yang perlu didawamkan dan dilazimkan. Kemudian yang keempat, Iwan sekalian, itu menjaga sholat sunnah rawatib. Nah, ini kita harus perhatikan. Jadi ternyata Rasul mengajarkan kepada kita selain tahajud, kemudian karena tahajud ini merupakan salah satu kemuliaan seorang muslim itu dengan sholat tahajud. Kemudian membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran ini dengan kita rajin, gemar membaca Al-Quran ini, Al-Quran inilah yang nanti akan mensyafaati kita di yaumil qiyamah. Gitu. Kemudian setelah itu dengan zikir. Nah, zikir ini juga merupakan salah satu rentetan setelah sholat yang menyempurnakan sholat wajib. Kemudian menjaga sholat sunnah rawatib. Nah, maukah kita dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu jadi jagalah sholat sunnah rawatib kita yang belum sempurna, yang belum didawamkan, yang belum dikerjakan. Mari sama-sama
kita kerjakan, ya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 728, ya. Nah, ini akan saya buka hadis riwayat Muslim nomor 728. Ya, saya bacakan artinya aja ya. Telah menceritakan kepada Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Juhair, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq. Dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Haisamah dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Yazid. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Bara, dan dia bukanlah pendusta, bahwa mereka sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, maka aku tidak melihat seorang pun yang melengkungkan punggungnya. Semua tegap berdiri hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan keningnya pada tanah. Kemudian orang yang ada di belakang beliau menyungkur atau bersujud. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, hadis riwayat Muslim nomor 728. Ya. Nah, ini keutamaan sholat sunat rawatib. Ikhwan rahimakumullah. Ya. Kemudian yang kelima, nah ini yang didawamkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 sunnah Nabi untuk menghidupkan kebiasaan produktif seorang Muslim. Itu yang kelima adalah zikir pada pagi dan petang. Ini kadangkala zikir pagi dan petang ini kadangkala malah kita abaikan ya, kita lupa gitu. Nah itu kita lupa. Nah ini zikir pagi dan petang. Nah, zikir pagi dan petang, ya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Ya. Nah, dengan keutamaan zikir, ya, pagi dan petang, insya Allah ini akan memudahkan rezeki. Ya, mungkin saja karena rezeki kita itu kurang lancar, ya, rezeki kita kurang lancar, mungkin saja, mungkin kita sholat, tetapi tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Salah satunya tadi, nah itu, ya, dengan baca Al-Quran, kemudian zikir setelah sholat. Udah kalau habis sholat langsung pergi. Itu bisa jadi karena memang terbentur oleh waktu kerja gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian kurangnya menjaga sholat sunnah rawatib itu bisa saja mengurangi rezeki kita, karena di sela-sela atau di waktu-waktu seperti sholat sunnah rawatib, bisa saja doa-doa yang kita panjatkan itu di waktu-waktu itu mungkin Allah ijabah gitu. Karena kita tidak menyadari, ya, doa-doa yang mana yang diijabah oleh Allah, waktu-waktu yang mana yang diijabah oleh Allah, itu kita tidak sadari. Tetapi tugas kita adalah, ya, untuk menyongsong semuanya itu, ya, kita lakukan dengan rutinitas, kita lakukan dengan tartil, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, terus tidak belang bentong gitu, atau secara kontinu, ya, terus menerus gitu. Nah, ini yang saya terkesan dengan teman saya dari PT dari PT Saga 99 itu. Nah, namanya juga sama dengan saya, Aba Iskandar dari Bandung. Nah, itu beliau mengajarkan untuk setiap saat itu zikir Asmaul Husna. Yang kemarin Ustadz Nasir anjurkan. Itu setidaknya setiap hari kita dawamkan zikir Asmaul Husna. Bahkan
pada Abah apa namanya Abah Guru Iskandar itu dari Bandung, itu di PT Saga. Dan sekarang saya tuh kenal dekat gitu ya, dan seperti itu. Jadi bahkan setiap hari itu dengan zikirnya itu berbeda-beda. Jadi misalnya kalau hari dari Minggu, ya Hayu ya Qayyum, kemudian hari Senin ya Rahman ya Rahim, kemudian hari Selasa ya Malikul Kudus, hari Rebo ya Kasir yang apa itu, kemudian hari Kamis ya Ali ya Azim, kemudian hari Rabu itu ya Kasir ya Muntaha ya Ali ya Azim, kemudian hari Jumat ya Kafi ya Mughni, kemudian hari Sabtu ya Fatahu ya Rozak. Nah itu salah satu zikir yang meninggikan atau yang mengagungkan asma Allah gitu. Nah sehingga itu zikir-zikir inilah yang mengingatkan kita kepada Allah. Itu hal yang sangat urgent sekali. Karena dengan demikian kita tidak terlepas dari selain asma Allah. Itu tidak ada salahnya, tidak, bahkan memang sangat berfaedah betul. Karena 99 Asmaul Husna apabila kita dawamkan dan kita lazimkan setiap hari, itu kita zikirkan, insya Allah ada saja itu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Itu yang Allah berikan, mungkin kelapangan hati. Karena yang namanya rezeki itu bukan rezeki dari materi saja, tapi kelapangan hati itu rezeki. Kemudian kesehatan itu rezeki, bahkan yang paling utama itu. Jadi materi banyak kalau nggak sehat, nah itu juga mudarat juga. Kaya tapi kalau nggak sehat, ya habis juga biayanya ke rumah sakit. Nah seperti itu. Nah oleh sebab itu ternyata ini dengan zikir-zikir Asmaul Husna, dengan zikir-zikir yang kita dawamkan itu akan selain mengingatkan kita terhadap Asmaul Husna, asma-asma Allah, itu juga akan menggairahkan kehidupan kita, karena kita di dalam diri kita itu selalu tersebut nama-nama Allah, asma-asma Allah, dan kita itu akan terhindar dari berbagai macam hal-hal yang nggak baik, karena kita setiap hari mendawamkan asma Allah. Itu mendawamkan asma Allah, Allah yang kita sebut, namanya yang kita puji, keagungannya yang kita puji. Ya, nah ini yang kadang-kadang kita itu mengabaikan, ya mengabaikan. Kemudian yang keenam, ya, ini yang perlu diperhatikan, jangan tinggalkan masjid. Ini 10 sunnah Rasulullah ya untuk menghidupkan kebiasaan seorang muslim agar kehidupannya produktif, itu menghidupkan masjid. Ya. Jangan tinggalkan masjid, karena surga ganjarannya bagi pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Nah, itu makanya kalau kita sebagai DKM masjid ini, kalau ada anak-anak yang banyak bermain di masjid itu jangan dimarahin. Daripada dia main di luar-luar sana, mendingan dia main di masjid. Karena yang namanya masjid itu sebagai pusat kegiatan masyarakat, kegiatan umat. Di situ bisa untuk bermain, dia belajar ngaji dan sebagainya. Kemudian kalau pada saat sholat berjamaah, ini kayak di saya gitu ya. Kalau anak-anak ribut dimarahin, udah besok lu gak usah sholat lu. Itu seperti itu. Itu salah. Nah itu salah. Nah ini bahkan seharusnya memang orang tuanya itulah yang membimbing, yaitu mengajak, terutama yang putra-putranya yang laki. Ini biasakan agar jiwa-jiwa anak-anak kita itu, terutama yang laki-laki, itu terpaut dengan masjid. Sehingga apabila pemuda-pemuda sudah terpaut dengan masjid, ini Masya Allah, kehidupannya itu akan tentram, damai. Ya, kenapa? Karena lintas pemikirannya itu ya sudah dengan masjid. Karena di masjid itu nggak mungkin kalau dia nggak baca Quran, nggak mungkin kalau dia nggak sholat sunat, nggak mungkin kalau dia nggak sholat berjamaah, atau seperti itu. Nah ini yang perlu
apa namanya, kita sebagai muslim itu meningkatkan. Selain kita meningkatkan apa namanya, ibadah kita, meningkatkan kajian-kajian kita, ya dengan kita membaca buku, dengan kita apa namanya, mendengarkan ceramah-ceramah, bahkan kalau kita kan udah ada wadah yang bagus gitu. Nah, tapi kan ya tidak semua ikhwan itu mengikuti dengan apa namanya, dengan tertib ya. Nah, itu seperti itu. Nah, bagi yang tidak mengikuti dengan tertib amanah, itu mungkin saja bisa saja dengan membaca, dengan apa, mengkaji kajian-kajian ilmu, atau mendengarkan ceramah-ceramah di video. Kan kita sudah punya TV Al Jamaah. Ya. Nah, itu yang kadang-kala kemarin Ustadz ini apa ya? Itu kalau kita putar lagi, itu minimal kita akan terngiang tuh, akan teringat gitu. Sehingga alhamdulillah nih ya, bukan ini sebagai bagi ini saja, apa namanya, sebagai apa ya? Ya bukan sombong atau gimana, bukan gitu. Mengingatkan saja. Sekarang saya sudah tidak nonton TV. TV ada dulu, nggak pernah saya tonton. Alhamdulillah gitu. Jadi udah tidak kita tonton lagi, nggak rusak, nggak rusak gitu. Dan alhamdulillah gitu, istilahnya nggak nonton TV. Kenapa? Karena memang kalau ya udah malas gitu sekarang, udah malas, bener betul. Jadi kalau kita semakin apa namanya, kita nonton itu ketagihannya ada gitu, kecanduan aja. Tapi kalau setelah kita, emang dimulai dari kita sendiri sih, memang dari kekuatan kita untuk supaya tidak menonton itu seperti apa. Udah, jadi kita udah nggak pulang ya kerja, ya udah kita habis sholat berjamaah, kemudian kita baca Quran yang dianjurkan oleh Ustadz Nasir, apa Tabarok, apa Al-Waqi'ah, itu kita terus kita ini kan, ya seperti itu. Terus tambah lagi juga dengan apa namanya, setiap 50 ayat atau satu ain lah gitu, atau selembar kalau lagi ini. Nah, itu semuanya itu apa namanya, dimulai dari kesungguhan kita dan apa, kontinuitas kita gitu. Kalau itu tidak dilakukan, itu akan apa, jadi apa ya, jadi udah malas gitu. Ya malas gitu. Nah, karena kemalasan itu memang perlu kita apa namanya, kita singkirkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wa buhul wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wa buhul wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nah, itu doa itulah yang apa, ya Allah, apa, hilangkanlah kemalasan dalam diriku, ya, sampai juga kita memohon kepada Allah untuk agar Allah meringankan atau ya bisa terlunasi hutang. Nah, seperti itu. Nah itu memang harus didawamkan, harus di apa namanya, kita apa namanya, sedikit demi sedikit itu ya kita inilah, kita lazimkan gitu. Yang kurang kita tambah, kemudian yang mungkin kemarin itu mungkin selembar bisa 2 lembar, mungkin bisa 1 ain, mungkin bisa 1 juz, gitu kan, seperti itu. Nah, semuanya itu tergantung bagaimana apa namanya, kekuatan kita untuk bisa melaksanakan itu. Kan amanah imam 50 ayat per hari. Nah, itu yang itu aja lah gitu. Jadi kalau kita belum bisa untuk meningkatkan yang lebih, ya amanah imam aja. Amanah imam 50 ayat sehari itu yang kita ini kan, yang kita dawamkan, kita lazimkan. Karena kalau itu tidak dilaksanakan, lama-kelamaan akan malas, terkikis itu. Percaya, itu akan terkikis. Nah, itu ini yang ya, semuanya ini juga memang karena kita dalam taklim ini kan saling nasihat menasihati. Jadi tidak ada istilah menggurui gitu, tidak ada. Tapi semua ini saling nasihat menasihati. Jadi semuanya itu tertuju lagi kepada yang menyampaikan, gitu kan, seperti itu. Jadi bukan paling benar, bukan paling pinter, bukan paling segalanya dan supaya tidak, tapi semuanya itu kita ikhlaskan karena saling tawasobil haq, tawasobisob. Sehingga akan tidak ada lagi, oh ini banget gitu, bisa sok banget gitu, jangan begitu. Ya, semuanya itu karena rasa kecintaan dan mahabbah kita kepada ikhwan-ikhwan.
gitu pada Iwan saling nasihat menasehati. Itu saja yang ya mudah-mudahan 6 kurang 4 lagi. Ya, mudah-mudahan apa namanya 10 ya sunnah yang didawamkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, untuk agar produktivitas seorang muslim itu kita itu meningkat ya, meningkat produktivitasnya, itu harus kita dawamkan dan kita lazimkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama adalah setelah sholat wajib itu kita rutinkan, kita dawamkan sholat sunnah rawatib yang mungkin terlewat ya, mungkin terlewat, baca Qurannya juga mungkin terlewat, atau mungkin hari ini kadangkala tidak membaca karena kesibukan lain. Nah, itu seperti itu. Mudah-mudahan saling mengingatkan semata-mata karena kita cinta sesama ikhwan, sayang sama ikhwan, yang dengan seperti ini merupakan salah satu nasihat buat diri kami pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.